bersyukur buat Tuhan karena kita diberi kekuatan, kesehatan untuk kita datang memuji muliakan akan nama Tuhan. Baik, mari kita siapkan kehidupan kita. Kita mulaikan ibadah kita dan sejemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk pembukaan. Untuk itu semuanya lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu untuk memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk beribadah, memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Segala kuasa kegelapan iblis setan yang coba-coba mengganggu akan ibadah kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pertaruhkan ibadah kami mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Dia. Namun sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu. Dalam seminggu ada berapa hari? Ya, ada 7 hari. Tentunya hari Senin sampai dengan hari Minggu. Baik, kita akan memuji Dia. Segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku.
jemaat Tuhan, masih rindu memuji Tuhan? Ya, kita akan memuji Tuhan. Tentunya anak-anakku tahu siapa itu iblis. Wah, iblis itu suka menakuti daripada anak-anak Tuhan. Baik, kita angkat pujian kita yang kedua. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Puji nama Tuhan, kita segera memuji-muji akan nama Tuhan. Selanjutnya, kita mau memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, kita angkat lagu doa untuk persembahan. Tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Puji saat Tuhan ada, saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Puji saat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan ini. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di
Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat lagu doa untuk firman Tuhan. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah semuanya naik menjadi korban yang berbau harum, yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Engkau layakan, suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi Bu Guru yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan segala kuasa kegelapan iblis setan yang coba-coba mengganggu akan kehidupan anak-anak sekolah minggumu, memberikan roh kegelisahan, roh bermain, roh yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami tolak, kami tengking, kami hancurkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan untuk minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu cerita firman Tuhan minggu lalu? Betul sekali, cerita kita minggu lalu berjudul Elia ke Gunung Horeb, terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya lagi, siapa yang tahu ayat hafalan minggu lalu? Betul sekali, ayat hafalan minggu lalu terdapat dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-7. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku.
Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini yang berjudul Elia terangkat ke sorga. Terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, Elia terangkat ke surga. Terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hingga pada Elisa."
Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Nah, demikianlah cerita firman Tuhan minggu ini yang berjudul Elia terangkat ke sorga, di mana menceritakan seorang nabi bernama Elia. Dia mempunyai abdi bernama Elisa. Elisa ini sangat setia kepada Elia. Walaupun Elia menyuruhnya untuk tidak mengikutinya, tetapi dia begitu setia mengikuti daripada Elia. Sehingga pada saat Elia terangkat ke sorga, maka Elisa mendapatkan jubah daripada Elia. Sehingga dengan jubah itu dia mampu membelah daripada sungai Yordan. Nah, demikian juga anak sekolah minggu. Jika kita taat, kita setia dalam mengikut Tuhan, maka berkat Tuhan pun terjadi dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Sekali lagi, Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi anak-anak sekolah minggu dihafal ayat hafalannya ya, karena minggu depan Bu Guru akan tanya ayat hafalannya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semuanya berlutut dan tutup matanya ya, dan lipat tangannya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan itu tertanam di tanah hati anak sekolah minggumu, dan itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Saatnya kami rindu mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu. Sambungkan roh-Mu dengan roh kami, nyalakan kekidian-Mu, dan Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu akar penyembahan kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan.
Baik, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Tutup matanya, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya berkat ibadah menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Dan saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Jika ada penguasa iblis setan yang coba membendung doa kami di hadirat-Mu, kami tolak tengking, kami hancurkan, kami usir. Yang hanya satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang sudah mengikuti ibadah online. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi. Sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Menjadi anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Engkau berkati akan setiap pendidikan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Berikan mereka keberhasilan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua dari sekolah minggu-Mu. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka Bapa. Memberkati akan setiap pekerjaan mereka. Apa yang menjadi usaha mata pencarian mereka, Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat guru sekolah minggu yang sudah mengajar. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam hidupnya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan dari virus corona Bapa. Sehingga kami dapat beraktivitas kembali Tuhan. Terlebih memuji muliakan Engkau. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami, baik dari pusat, pelosok hingga daerah. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa negara kami seturut kehendak yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau lindungi, menyertai Tuhan. Dan Engkau pagari dengan api kemuliaan-Mu. Sehingga kami bebas memuji dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami. Dan kami tutup ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita pada saat ini telah selesai. Dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.